Taching TV dengan bangga mempersembahkan sejarah asal-usul kota Tasikmalaya. Tasikmalaya berasal dari kata tasik yang berarti danau. Awalan kata kerja ma dan laya yang berarti mati. Sehingga pengertian Tasikmalaya adalah danau yang di dalamnya banyak mayat terapung. Kala itu, Gunung Galunggung meletus sangat dahsyat. Ledakannya menghancurkan dinding timur Galunggung. Lontarannya sampai ke Manonjaya dan menutup alur sungai Citandoy Purba. Maka kemudian sungai itu menjadi danau. Untuk mengikuti kisah selengkapnya, silakan tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Batur sedulur sekampung, apa kabar warga Tasik Sadayana? Senang sekali saya kembali dapat menjumpai pemirsa setia Taching TV. Terima kasih telah memilih Taching TV sebagai sarana hiburan dan informasi keluarga Anda. Batur sedulur sekampung, antara Sukapura dan Tasikmalaya berbilang riwayat yang panjang. Dua nama yang berada di wilayah Periangan Timur, Jawa Barat ini silih berganti menjadi nama wilayah administratif. Pertama-tama nama ini merujuk kepada satu dari 3 kabupaten di Periangan yang diresmikan oleh Sultan Agung dari Mataram pada 9 Muharram tahun Alif yang berketepatan dengan 20 April 1641. Dua kabupaten lainnya adalah Kabupaten Parakan Muncang dan Bandung. Peresmian tersebut merupakan balas jasa Sultan Agung kepada umbul-umbul di Periangan Timur yang membantu menumpas pemberontakan di Pati Ukur kepada Mataram pada tahun 1632. Umbul Sukakerta Ki Wirawangsa bersama dengan Umbul Cihaurbeti Ki Astamanggala dan Umbul Sindang Kasih Ki Somahita Manahan dan membawa kepala daerah Tatar Ukur itu ke Mataram untuk dihukum mati. Sebagai imbalannya dalam piagam bertanggal 9 Muharram itu, Sultan Agung mengangkat Ki Wirawangsa sebagai Bupati Sukapura bergelar Tumenggung Wiradadaha. Ki Astamanggala menjadi Bupati Bandung bergelar Tumenggung Wiraangun-angun dan Ki Somahita sebagai Bupati Parakan Muncang bergelar Tumenggung Tanubaya. Nama Sukapura menurut Babat Sukapura berasal dari kata suka yang berarti asal atau tiang, dan pura berarti keraton atau istana. Dengan demikian Sukapura bisa mengandung arti jajarna keraton atau asal mula istana. Karena di tempat itulah Kabupaten Sukapura berdiri
Meskipun nama Sukapura bisa juga sebenarnya diambil dari nama desa yang menjadi bawahan distrik Sukaraja. Karena kemudian terbukti Ki Wirawangsa memindahkan ibu kota kabupaten dari Dayeuh Tengah ke Luiloa, yang termasuk desa Sukapura under distrik Sukaraja. Dilihat dari perkembangannya sejak awal pendirian Kabupaten Sukapura hingga tahun 1901, kota yang kini dikenal sebagai Tasikmalaya tidak termasuk ke dalam wilayah Sukapura. Mulanya ia masuk wilayah Kabupaten Parakan Muncang dan Kabupaten Sumedang. Mula-mula kota Tasikmalaya dikenal sebagai bagian dari Umbul Galunggung atau Indihiyang, yang termasuk Kabupaten Parakan Muncang. Kemudian sejak tahun 1820 muncul nama distrik Tasikmalaya of Cicariang, Tasikmalaya atau Cicariang, dan inilah kali pertama nama Tasikmalaya mengemuka dalam sejarah berbagai nama sebuah wilayah. Pada tahun 1839, distrik Tasikmalaya of Cicariang diringkas menjadi distrik Tasikmalaya, dan pada tahun 1901 distrik tersebut dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sukapura. Perubahan yang sangat berarti terjadi pada tahun 1913. Karena sejak itu secara resmi Kabupaten Sukapura berubah nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Perubahan ini mengikuti nama ibu kota kabupaten sesuai dengan kebijakan kolonial Hindia Belanda. Dari sisi toponiminya, nama Tasikmalaya menimbulkan berbagai penafsiran. Ada dua pendapat yang menyatakan asal-usul nama Tasikmalaya. Pertama, nama itu terbentuk dari kata tasik dan laya. Tasik berarti kesik atau pasir, dan laya berarti ngalayah atau menghampar. Jadi Tasikmalaya diartikan sebagai kesik ngalayah atau pasir yang menghampar akibat letusan Gunung Galunggung pada 8 dan 12 Oktober 1822. Kedua nama itu terbentuk dari kata tasik dan malaya. Tasik berarti telaga, danau, atau air yang menggenang, dan malaya berarti jajaran gunung-gunung. Dengan demikian, Tasikmalaya dapat diartikan sebagai jajaran gunung-gunung yang berjejer dalam jumlah yang banyak. Seperti yang terekam dalam ungkapan, jajaran gunung-gunung teh lobana lir cai laut, yang berkembang di masyarakat Tasikmalaya. Pendapat kedua ini pun dihubungkan dengan letusan Galunggung 8 dan 12 Oktober 1822. Bedanya, tafsiran kedua menyatakan fenomena terbentuknya sekitar 3.648 bukit kecil atau hilok yang dikenal sebagai 10.000 bukit di sekitar Tasikmalaya akibat letusan tersebut. Namun bila merujuk kepada penamaan wilayah sebagaimana yang dapat dibaca dari buku Miftahul Falah, kedua pendapat tersebut tertolak karena nama Tasikmalaya sebagai nama daerah sudah digunakan sejak tahun 1820, 2 tahun sebelum terjadinya letusan Galunggung pada 8 dan 12 Oktober 1822. Penafsiran lainnya mengenai toponimi Tasikmalaya disampaikan geologiawan senior MM Purbo Hadiwijoyo pada Muhibah Kebumian 23-26 Januari 2013 dari Tasikmalaya hingga Banjarnegara. Di sela-sela perjalanan antara lain di Jembatan Cirahong, Purwokerto,
Purbo menerangkan bahwa kata Tasikmalaya berasal dari kata tasik yang berarti danau. Awalan kata kerja ma dan laya yang berarti mati, sehingga pengertian Tasikmalaya menurut Purbo adalah danau yang di dalamnya banyak mayat terapung. Memang penafsiran tersebut ia kaitkan dengan kegiatan Gunung Galunggung, namun kegiatannya bukan yang terjadi pada 1822, melainkan jauh sebelum itu, bahkan ribuan tahun sebelum itu. Kala itu Gunung Galunggung meletus sangat dahsyat. Ledakannya menghancurkan dinding timur Galunggung, lontarannya sampai ke Manonjaya dan menutup alur sungai Citandei Purba. Karena tertutup, maka kemudian sungai itu menjadi danau. Air danaunya mula-mula mengalir ke selatan menjadi sungai Cibulan. Sebagian airnya bergabung dengan air dari Galunggung. Cakrabuana dan gunung-gunung di sekitar Purwokerto yang dipengaruhi oleh budaya Sunda atau bercorak Sunda, contohnya Cilongok, Rancamaya, Baturaden, Dharmaraja, Tangkil, Pageraji, Pakuncen, Babakan, Cimerang, dan Paguyungan. Hal ini mungkin karena dulu di Purwokerto pernah berdiri kerajaan Pasir Luhur bagian dari kerajaan Sunda Galuh. Sungai Serayu atau Kali Serayu dulu dalam naskah Bunjangga Manik disebut juga Cisarayu, benar-benar merupakan sungai besar. Salah satu mata airnya bernama Tuk Bimalukar, berada di dataran tinggi Dieng. Dari hulunya di daerah Dieng hingga ke muaranya di dekat pantai Cilacap sekitarnya, sehingga membentuk sungai Citandei baru yang alirannya memutar dan menembus ke Cirahong. Saat letusan Galunggung itu sudah ada manusia, sehingga setelah pembendungan Citandei Purba oleh lahar Galunggung dan pembentukan tasik atau danau, banyak penduduk di sekitarnya menjadi korban dan memenuhi danau itu, sehingga daerah tersebut dinamakan Tasikmalaya. Untuk memperkuat pendapatnya, Purbo mengetengahkan Kampung Naga di Salau sebagai daerah yang selamat dari letusan besar Galunggung itu, dan kemudian terbebat atau terisolir dari penduduk lainnya, sehingga tata budaya mereka cenderung berbeda dengan penduduk lainnya. Bagaimanapun menafsirkan Tasikmalaya adalah upaya terbatas. Tafsiran-tafsiran tersebut adalah cara untuk mendekati kebenaran melalui bahasa yang secara turun-temurun digunakan untuk merekam kejadian alam. Penanda tasik yang disangkutkan dengan pasir maupun danau, dan laya yang disangkutkan dengan hamparan, jajaran gunung-gunung atau kematian, semuanya hendak membongkar pertanda di balik kata Tasikmalaya yang bertaut dengan peristiwa alam. Maka siapa saja yang benar dan yang salah dalam menafsiri Tasikmalaya tidak relevan lagi. Siapapun boleh menafsirkan Tasikmalaya berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul kota Tasikmalaya. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, silakan tuangkan perbedaan itu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.
Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Bye-bye.